Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة وأخواتي في الله أعزاء أعزني الله وإياكم جميعا. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat-nikmat yang Allah katakan bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk bisa menghitungnya. Nikmat-nikmat yang kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Janji Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersyukur Allah tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kufur kita dengan nikmat tersebut, Allah janjikan kita dengan azab yang pedih. Kemudian jemaah sekalian, pada tahun pula sallallahu alaihi wasallam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan terbaik dalam kehidupan kita, contoh nyata dari sempurnanya agama Islam. Contoh nyata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh yang paling baik buat kehidupan kita semuanya. Contoh nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala peduli terhadap kehidupan manusia. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa setelah mereka itu Allah menciptakan, Allah biarkan begitu saja? Ya, Allah utus seorang nabi, Allah utus seorang rasul yang menjadi contoh, dan Allah berikan ujian dan cobaan dalam kehidupan tersebut. Walaqad arsalna Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kami telah menjadikan pada diri baginda Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang baik. Oleh karena jemaah sekalian, beliau sallallahu alaihi wasallam seharusnya menjadi contoh bagi kita, menjadi panutan bagi kita, menjadi idola dalam kehidupan kita. Itulah sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kita minta sama Allah ilmu yang bermanfaat, wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita minta perlindungan sama Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena hamba-hamba yang jujur pada Allah akan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Oleh karenanya, pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kemarin ketika kemarin ada tawabin sekali dakwah, kita telah jelaskan bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan kepada kita bahwa orang yang jujur sama Allah, maka setiap kehidupannya yang pertama lillah, untuk Allah. Kehidupannya full untuk Allah, lillah, hanya untuk Allah. Bila melibatkan Allah dengan Allah, minta pertolongan sama Allah, waqafki amrillah, dan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya gariskan. Ini orang yang jujur sama Allah. Maka kita gunakan, kita praktekkan hal tersebut. Kita datang ke majelis taklim ini untuk Allah, ikhlas karena Allah. Kemudian kita libatkan, kita minta tolong sama Allah bila. Oleh karena kita minta ilmu yang bermanfaat sama Allah, dan kita minta berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan tentunya waqaf kita perintah ilmu yang kita pelajari harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Jemaah yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, di waktu pagi menjelang siang, di waktu istirahat, waktu tidur sebenarnya, mulai ngantuk-ngantuk pada, namun kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita keberkahan dalam belajar, Allah berikan kita semangat untuk bisa terus menuntut
ilmu. Jamaah yang semoga dapat diberkati Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak kepingin masuk surga? Kalau kita tanya, semuanya pasti ingin masuk surga. Tak ada satu pun dari kita yang tidak mau masuk surga. Semuanya dari kita ingin masuk surga. Tapi jamaah sekalian yang semua dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda suatu hari di hadapan para sahabatnya. Beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah." Kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku itu akan masuk surga, seluruhnya. Semua orang yang beriman kepada Allah, semua orang yang mengatakan bahwa dirinya seorang muslim pasti akan masuk surga. Tapi ada pengecualian. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Illa man aba." Kecuali yang tak mau. Semuanya akan masuk surga. Maka ini jaminan dari Rasulullah SAW bahwa kita umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pasti akan masuk surga. Nabi nggak tanya, ayo siapa yang mau masuk surga? Ya, Nabi nggak tanya gitu. Tapi Nabi langsung secara langsung menjelaskan, kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tak mau. Ini kan aneh. Ini kan aneh. Nabi nggak tanya siapa yang mau masuk surga. Terus ada sahabat yang mau ajak kanan, yang mau angkat kanan. Nggak kayak gitu kondisinya. Nabi cuma menjelaskan pasti semuanya masuk surga, kecuali yang nggak mau. Maka sahabat bingung. Kalau sahabat bingung, kita pun bingung. Kok bisa orang nggak masuk surga? Sedangkan kalau kita tanya sama orang-orang muslim sekalipun, pasti tujuan mereka surga. Tujuan mereka surga. Kenapa kau menyembah Yesus? Kenapa kau menyembah Buddha? Kenapa kau menyembah sapi? Kenapa kau menyembah api? Kenapa kau menyembah pohon? Kenapa kau menyembah kuburan? Pasti tujuan mereka adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, mendapatkan surga, nirnawa, gitu ya. Itu yang mereka harapkan. Tapi kok bisa? Kata Nabi SAW, umatnya Nabi Muhammad SAW, ada yang kamu masuk surga. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Masa ada sih Rasul, ada yang kamu masuk surga itu masa ada sih? Terus siapa mereka yang kamu masuk surga itu siapa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW katakan, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba. Mereka yang taat sama aku, yang ikutin jejakku, yang ikutin sunnahku, mereka yang masuk surga. Tapi yang mereka nggak ikut sama sunnahku, nggak ikut jejakku, itulah mereka orang yang nggak mau masuk surga. Kita semua ingin masuk surga, cuma sekalian. Namun praktek dalam kehidupannya, nggak semuanya dari kita itu menunjukkan profil orang yang mau masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabi'u ila maghfiratin min rabbikum." Bergegaslah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Yang Allah siapkan surga tersebut bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa juga. Surga untuk orang yang bertakwa. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa tersebut? Sudahkah kita belajar, berusaha menjadi orang yang bertakwa? Karena ketakwaan tidak bisa diraih dengan angan-angan kosong. Oleh karena Allah menunjukkan firman-Nya, "Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra." Ini ciri orang yang bertakwa dan orang yang berusaha menjadi orang yang bertakwa. Apa cirinya? Mereka yang senantiasa menginfakkan harta mereka. Yunfiquna fis-sarra. Mereka infakkan harta mereka ketika kondisi mereka lapang. Mereka lagi kaya, mereka lagi banyak rezekinya, lagi banyak pendapatan, gajinya lagi tinggi, mereka infakkan harta mereka. Wad-dharra. Bahkan ketika dalam kondisi sangat amat sempit, mereka tetap bisa berinfak di jalan Allah. Dulu dia kaya, dulu dia banyak rezeki, dulu
menginfakkan hartanya di jalan Allah dulu. Sekarang ketika kondisi terjadi, ketika rezekinya sempit, ketika dia harus PHK dari kerjaannya, ketika mungkin hasil pendapatan bulannya kecil, tidak menghalangi dia untuk terus berinfak di jalan Allah meskipun sedikit. Dulu dia punya 100 juta, dia bisa infak 10 juta. Sekarang dia hanya punya 100 ribu, dia infakkan 50 ribu. Allah lebih besar. Wadharra, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tetap berinfak walaupun dalam kondisi tersempit, sempit rezekinya. Ini orang yang bertakwa. Wal kadhimin al-ghayz, orang yang bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka yang mampu memberikan maaf kepada manusia. Lihat contoh orang yang bertakwa yang Allah gambarkan dalam firman-Nya. Bukan dengan sesuatu yang besar, bukan mereka yang berjuang di jalan Allah, berjihad sampai mati, bukan. Allah kasih contoh kita dengan realita kehidupan keseharian kita yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Tidak semua orang bisa merasakan menahan amarah atau memberikan maaf kepada saudaranya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta kepada orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Lihat bagaimana profil orang-orang yang akan masuk surga. Orang yang Allah perintahkan mereka untuk bersegera pada ampunan Allah, bersegera menuju surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya jemaah dalam sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari man yudkhilun nas al-jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa sih penyebab orang bisa banyak masuk surga itu apa? Sebab terbanyak yang memasukkan orang dalam surga itu apa ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taqwa Allah, takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Ini sinkron dengan ayat tadi cuma. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang yang bertakwa, u'iddat lil muttaqin. Allah katakan bahwa surga Allah ciptakan, Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah sebutkan ciri orang yang bertakwa apa? Mereka baik sama orang lain, mereka bersedekah sama orang lain, mereka bisa menahan amarah mereka, dan mereka bisa memberikan maaf kepada orang lain. Bukan ini adab yang mulia, bukan ini akhlak yang mulia, dan ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kebanyakan manusia akan masuk surga dengan takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ditanya lagi Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa perbuatan sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka?" Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fam wal farj. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulutnya dan kemaluannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis mengingatkan Mu'adz, "Kuffa 'alaika hadha ya Mu'adz." Jaga sama engkau lisanmu wahai Mu'adz. Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna la nu'akhadhu bima natakallamu bih." Ya Rasulullah, emang bisa kita ini dapat azabnya Allah, murkanya Allah disebabkan lisan kita? Perkara remeh, sekedar ucapan, lisan. Apakah bisa kalau masuk neraka dan neraka ya Rasulullah? Maka Nabi SAW memberi Mu'adz, "Yakilatka ummuka Mu'adz." Hati-hati kau wahai Mu'adz. Wa inna, maka Nabi SAW mengatakan, "Yakilatka ummuka ya Mu'adz." Hati-hati kau Mu'adz. Berapa banyak manusia yang diseret dalam neraka disebabkan mereka lisannya. Dan hari jemaah sekalian, takwa, akhlak yang mulia
perlu kita hukum. Bagi orang yang mengatakan bahwa dirinya akan masuk surga, ingin masuk surga, maka tentunya kita harus mengusahakan hal tersebut. Karena surganya Allah tidak Allah obral dengan cara yang begitu saja. Allah pilih dari hamba-hamba mana di antara kita masuk surga dan mana yang tidak. Allah melihat bagaimana usaha hamba-hamba. Allah melihat bagaimana perilaku tingkah tanduk kehidupan seorang hamba. Oleh karena jemaah sekalian, jangan pernah meremehkan suatu amalan apapun itu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Betul memang pahala kita, amalan kita tidak akan pernah bisa mampu membeli surga. Amalan kita tidak bisa membeli surga Allah. Maka para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Engkau juga tidak bisa ya Rasulullah? Pahala yang kau kumpulkan, amalan yang kau kumpulkan, tidak bisa masukkan kau dalam surga ya Rasulullah." Wala ana. Seluruh perbuatan baik ya Rasulullah, bayangkan. Kita semua ikut ke Rasulullah, berarti seluruh perbuatan baik kita pahalanya ada ke Rasulullah. Sebanyak itu amal saleh ya Rasulullah, gak bisa membeli surga ya Allah. Terus gimana ya Rasul? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, terus gimana? Kita bisa masuk surga gimana? Kalau engkau saja yang amalannya sebegitu banyak, sebegitu besar, gak bisa membeli surga. Maka Nabi SAW katakan bahwa kita masuk surga dengan rahmatnya Allah. Dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Ustaz, terus buat apa kita beramal saleh kalau gitu? Kalau kita masuk surga dengan rahmatnya Allah, terus ngapain kita salat? Ngapain kita zakat? Ngapain kita sedekah? Ngapain kita datang ke majelis ilmu? Kan kita masuk surga dengan kasih sayangnya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang berbuat baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan Indonesia. Kalau kita masuk dalam makna yang dalam sisi bahasa Arab, Ar-Rahman Ar-Rahim, ini sama-sama sifat rahmat Allah, sifat kasih sayang Allah, namun beda. Ar-Rahman kata para ulama adalah itu Ar-Rahman al-Wasi'ah. Allah pemilik rahmat yang sangat luas. Seluruh makhluknya dapat kasih sayang Allah. Seluruh makhluk dapat kasih sayang Allah. Yang hidup, yang mati, yang beriman, yang tidak beriman, manusia, jin, tumbuhan, hewan, semua yang dapat rahmat Allah. Tapi Ar-Rahim ini, Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang khusus. Zu Ar-Rahman al-Wasilah. Rahmat Allah yang Allah kasih khusus kepada hamba-hamba pilihan Allah. Itulah yang akan masukkan seorang kepada surga. Oleh karena jemaah sekalian, ada sebuah amalan. Sebuah amalan. Amalan ini adalah amalan seumur hidup seorang hamba. Amalan yang secara khusus Nabi sebutkan akan membawa seseorang dalam surga. Kita semua orang yang menyebutkan surga, dan kita tahu seluruh amal saleh ujungnya adalah surga. Tapi ada amalan-amalan yang secara langsung diberitahukan oleh Nabi SAW sebagai amalan yang akan memudahkan seorang masuk surga. Amalan tersebut adalah amalan untuk ini. Amalan yang sering diremehkan oleh sebagian besar manusia. Jadi menuntut ini amalan besar yang kita lakukan dari mulai kita kecil. Oleh karena kata para ulama, minal mahdi ilallah. Dari sejak kita berada di bawah ibu kita sampai nanti kita masuk liang, proses kita belajar itu panjang. Bukan hanya sekedar TK, SD, SMP, SMA, kuliah lulus selesai. Banyak orang merasa gengsi, banyak orang merasa malu
senior, saya sudah sepuh, saya sudah doktor, saya sudah profesor. Maka apa saya datang majelis taklim? Padahal para ulama mereka belajar sampai mereka wafat, mereka tetap belajar dalam urusan agama. Oleh karena baginda kita Nabi Muhammad SAW katakan, man salaka tariqan yaltamisu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan guna menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Jalan menuju surga jemaah, jalan yang selalu dicari oleh manusia, baik yang jujur ataupun yang tidak jujur. Mereka semua mengatakan bahwa mereka menuju surga. Mereka mengatakan bahwa mereka berharap ingin masuk surga. Sedangkan ini jalannya yang seharusnya mereka tempuh. Jadi tidak semua orang mampu menempuhnya. Tidak semua orang boleh ngerti bahwa dengan menuntut ilmu mereka akan memudahkan masuk surga. Maka apa yang akan kita pelajari di hari ini? Secara garis besar adalah upaya kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar untuk ilmu adalah upaya kita menuju surga Allah. Dan yang kita pelajari adalah tentang adab, tentang akhlak. Yang ini juga menjadi ciri bagi orang-orang yang bertakwa, yang Allah siapkan bagi mereka surga yang semua senangi dan bumi. Karena jemaah sekalian, Allah tidak pernah merugi seseorang yang datang ke majelis ilmu. Meskipun dia letih, meskipun dia capek, meskipun dia boros waktu, boros harta, dia keluar beli bensin, harus kena hujan, kena kritis Allah. Ini upaya kita untuk bisa hadir ke majelis, hadir ke surga Allah. Ini upaya kita untuk menuju surganya Allah. Dan itu yang kita harapkan, itu yang kita dambakan, berakhir indah di surganya Allah. Oleh karena jemaah sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad SAW terus memotivasi kita untuk bisa terus belajar, bahkan menjadi indikator kebaikan seorang hamba adalah ketika dia faham dengan agamanya. Nabi Nabi SAW katakan, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki baik dalam kehidupan seseorang, yufaqihuhu fid-din, Allah fahamkan dia terhadap agama Islam tersebut. Sebaliknya, orang-orang yang tidak paham terhadap agama Islam, maka Allah tidak punya kehendak baik buat kehidupan dia. Lalu bagaimana mungkin seseorang mampu memahami agama kita, agama Islam, kalau mereka tidak belajar? Sedangkan para ulama mengatakan, innal insana lam yulad 'aliman. Seorang manusia itu tidak dilahirkan dalam kondisi alim. Tidak ada manusia yang lahir dalam kondisi alim. Semua yang lahir dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Semuanya lahir dalam kondisi kosong. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Hanifah, dan segala macam, Imam Syafi'i, semuanya lahir tidak mengetahui apa-apa. Kemudian di situ mereka belajar untuk ilmu, dan tidak mudah perjuangan mereka untuk ilmu. Mereka harus memerih, menahan rasa lapar, menahan rasa kantuk, mengurangi jatah hidupnya, melakukan perjalanan yang sangat jauh demi menggapai ridho Allah, demi mendapat gelar sebagai seorang penuntut. Oleh karena itu sekali, pelajaran hidup kita yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita itu harus belajar kepada siapapun, selagi itu adalah kebaikan, sunnah Rasul yang disampaikan, kita harus belajar. Gak boleh kita merasa bahwa diri kita bahagia. Gak boleh
kita merasa bahwa diri kita sudah cukup mengerti agama. Tidak. Ilmu Allah itu emas. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Kalau seandainya saja lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat Rabb, menulis ilmu Allah, la nafidal bahr, lautan tersebut tidak akan cukup qabla an tanfadda kalimat Rabbi, sebelum kalimat Allah selesai ditulis. Habis itu lautan tidak cukup, kalimat Allah belum selesai ditulis. Walau jina dimithlihi madada, meskipun kita datangkan sebanyak itu pula tinta, sebanyak itu pula lautan tinta kita datangkan berkali-kali, tidak akan cukup tinta-tinta tersebut menulis ilmunya. Maka belajar para ulama minal mihbarah ilal maqbarah, dari mulai kita mengenal tempat tinta, kita mengenal pena mampu untuk belajar, sampai nanti kita masuk ke kubur kita harus tetap belajar. Oleh karena jemaah sekalian, motivasi diri kita untuk terus belajar. Banyak sekali keutamaan dalam ilmu, banyak sekali keutamaan belajar yang bisa kita ambil dari duduk di majelis tadi, menyambung tali khutbah. Minimal ya, ketika kita tidak menanti apa yang disampaikan, ketika kita mungkin terlelap tidur dalam majelis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan, nazalat alaihi musabina. Orang-orang yang di majelis taklim akan turun kepada mereka tenang bagi mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Allah turunkan kasih sayang Allah di tengah majelis taklim. Wa hafatuhum malaikah. Allah lindungi mereka dan malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah absen nama mereka satu persatu. Mungkin kita lagi kenal sebagai dalam kehidupan dunia ini. Kita kenal sebagai seorang yang pengen orang yang hebat. Ternyata nama kita memiliki akhirat. Nama kita dikenal oleh penduduk langit. Allah. Apa peduli kita dengan kehidupan dunia ini? Apa peduli kita harus terkenal dengan masyarakat dunia ini? Apabila nama kita telah jelas-jelas terdengar, terkenal, tergaung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo hebat. InsyaAllah pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan kita tentang sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala sebagai panduan bagi para penuntut ilmu untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan di dalam ilmu adalah sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan contoh nyata dari golongan manusia yang mereka punya ilmu namun ilmu mereka tidak bermanfaat. yakni seperti orang-orang Yahudi yang mereka punya ilmu banyak tapi tidak bermanfaat. Yang Allah sebutkan kamathali al-himari yahmil asfara, seperti seekor keledai yang memikul tumpukan kitab-kitab. Seekor keledai membawa ribuan kitab atau puluhan kitab di punggungnya, namun kitab-kitab tersebut tidak memberikan manfaat kepada keledai tersebut, karena keledai tersebut tidak membacanya, tidak mendapatkan manfaat dari kitab-kitab tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala istilahkan seperti itu. Orang-orang yang memikul ilmu yang banyak, belajar banyak, untuk ilmu banyak, tapi tidak bermanfaat, sebagaimana seekor keledai yang memikul banyak sekali kitab di punggungnya, hanya dapat lelah, hanya dapat capek, hanya dapat letih, namun tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari ilmu-ilmu tersebut. Maka jemaah sekalian yang semuanya yang berkait Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk dalam simpul yang ke-17. Simpul yang ke-17. Qala Syekh hafizahullah ta'ala ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa liasatidatihi wa li'aimatil muslimin. Al-Ma'kib as-sabi' ashar. Simpul yang ke-17. Ad-dabbu 'anil ilmi wa ad-dawdu 'anil adiyatihi. Pentingnya kita untuk membela ilmu dan mempertahankan sumber-sumber ilmu tersebut.
harusnya kita membela itu dan mempertahankan, menjaga sumber-sumber ilmu tersebut. Jemaah sekalian, kenapa ilmu harus kita jaga? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjaganya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami lah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Bukankah itu kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, betul. Memang betul Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ilmu tersebut. Namun penjaga Allah itu melalui kondisi orang-orang yang Allah utus sebagai penjaga dari ilmu tersebut. Ilmu harus dijaga karena pertama, ilmu itu memiliki kemuliaan. Ilmu harus dijaga karena ilmu memiliki kemuliaan, memiliki kedudukan yang tinggi. Ilmu adalah sumber dari agama kita. Karena agama kita tidak lepas dari ilmu, tidak lepas dari firman Allah, tidak lepas dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita temukan dalam kitab-kitab para ulama, kitab-kitab hadis para ulama, sehingga ilmu tersebut mengandung firman Allah dan sabda Nabi. Maka ilmu memiliki kemuliaan yang tinggi yang harus dijaga oleh seseorang, yang harus dibela oleh seseorang. Yang kedua, ketika ilmu tersebut dicaci maki, perlu adanya aksi yang timbul dari seorang muslim. Contoh, ketika ada orang yang menghina kitab Sahih Bukhari atau yang menghina Al-Quran, maka perlu kiranya kita muncul reaksi, muncul pembelaan sebagai bukti bahwa kita mempunyai ilmu tersebut. Lihat bagaimana tragedi penghina Al-Quran waktu itu menjadi pemimpin Jakarta. Ramai bagaimana kaum muslimin turun membuktikan bagaimana kecintaan dan pembelaan mereka terhadap Al-Quran. Tapi yang sangat amat disayangkan, tidak banyak dari kaum muslimin yang berani atau mengenal tentang membela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran semuanya sudah maklum, semuanya sudah paham. Tapi membela hadis Nabi sangat sedikit dari antara kita yang paham. Bagaimana beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ada para mahasiswa, para doktor yang mereka mengkritisi kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari. Yang kitab ini telah disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya. Para ulama telah sepakat bahwa Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Namun muncul generasi belakangan ini yang mencoba mengkritisi kitab Sahih Bukhari. Dan ini menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang punya ilmu, bagi para ulama, bagi para kiai, yang mereka memang paham bagaimana kredibilitas Al-Imam Bukhari dalam menyampaikan hadis. Mereka tetap pasti akan percaya kepada Sahih Bukhari, tidak akan menghiraukan fitnah tersebut. Namun berbeda hal dengan orang awam, orang lain tidak paham. Mereka akan meragukan kitab Sahih Bukhari. Padahal kitab Sahih Bukhari telah disepakati oleh para ulama. Dan ini terjadi. Ini terjadi. Pernah suatu ketika dalam sebuah majlis ada seorang yang sepuh. Dia protes sama saya. Dia kata, Ustaz, jangan bilang bahwa kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang sahih. Ini perkataan dia. Ustaz, jangan ngomong kalau kitab Sahih Bukhari itu bukan adalah kitab yang sahih. Kok bisa ada yang bilang seperti ini? Ini perkataan itu bilang, Bapak memang hafal berapa ribu hadis sampai bilang kitab Sahih Bukhari itu tidak sahih. Ini perkataan bilang seperti itu. Katanya, ya Allah, ini penghinaan kepada hadis Nabi SAW. Dia menuduh Sahih Bukhari tidak sahih. Namun tidak sampai dalam hati buat bicara seperti itu.
Karena di hadapan halayak ramai. Meskipun sebenarnya Anda punya hak. Karena dia bicara seperti itu di depan halayak umum. Di semua majelis taklim. Dia bilang kayak gini, katakan ini Ustaz, jangan bilang Sahih Bukhari itu kitab yang sahih. Dia menghina Anda di semua orang. Oleh karenanya, Anda menggunakan kalimat yang lebih lembut. Anda tanya, alasan Bapak mengatakan bahwa Sahih Bukhari tidak sahih itu apa? Alasan Bapak mengatakan kitab Sahih Bukhari itu tidak sahih, alasannya apa? Dia kata, Ustaz, coba Ustaz cek. Hadis Sahih Bukhari itu jumlahnya sekitar 6.000 sekian. Tapi ternyata yang sahih cuma 2.100 sekian. 2.500 sekian. Itu kan berarti kitab Sahih Bukhari tidak sahih, Ustaz. Ada ringkasannya. Setelah diteliti sama para ulama, ternyata cuma sekitar 2.500 yang sahih. Hanya tersebut. Ini menunjukkan bahwa bapak tersebut tidak faham, atau bapak tersebut salah ambil ilmu. Betul memang ada penyaringan hadis dalam Sahih Bukhari yang sebelumnya 6.000 menjadi sekitar 2.500 sekian. Tapi yang sisanya, yang 4.000 sekian itu bukan tidak sahih. Yang 4.000 sekian itu adalah pengulangan dalam kitab Sahih Bukhari. Bukan tidak sahih. Sahih, namun karena pengulangan, para ulama menyingkirkan hadis-hadis tersebut, meringkasnya menjadi hanya sekitar 2.500 sekian. Biar apa? Biar tidak terulang-ulang bacanya. Tapi kata Bapak itu 4.000 sekian itu kan sahih. Ini baru contoh orang yang tidak paham, tapi berbicara tentang hal. Ada lagi yang untuk membuat disertasi mengkritiki Sahih Bukhari, mengkritiki tafsir Ibnu Katsir. Maka ketika ini terjadi, kitab-kitab Sahih Bukhari, kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir itu tidak bisa membela diri mereka. Maka perlu orang-orang yang membela diri, perlu muncul dari kita orang-orang yang meluruskan hal tersebut. Karena mungkin di antara kalangan para penuntut ilmu itu sudah jelas, tapi di antara orang-orang awam maka butuh penjelasan. Oleh karena jemaah sekalian, Syekh di sini mengatakan inna lil ilmi hurmatun wa firah. Sesungguhnya ilmu itu memiliki kehormatan, kemuliaan yang sangat amat tinggi. Tujibul intisar lahu idza tu'rida bi janabihi bima la yasbun. Maka perlu kiranya bagi kita orang yang belajar ilmu, orang yang menuntut ilmu, ketika menemukan penyimpangan-penyimpangan atau orang-orang yang menghina ilmu tersebut, kita butuh tampil, kita butuh menjelaskan di tengah masyarakat sebagai bentuk pembelaan kita terhadap ilmu tersebut. وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر. Dan contoh nyata dari pembelaan terhadap ilmu tersebut sudah ada yang terjadi di kalangan para ulama yang telah lalu. Banyak para ulama yang mereka akhirnya mengangkat suara membela kebenaran. Contohnya Imam Ahmad ketika di zaman yang terjadi fitnah Al-Quran itu makhluk. Ini terjadi fitnah besar di kalangan para kaum muslimin saat itu. Rajanya saat itu mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Dan semua harus mengatakan hal yang sama. Semua yang menentang perkataan bahwa Al-Quran itu makhluk akan dipenjarakan dan disiksa. Maka Imam Ahmad saat itu tampil dan dengan lantangnya mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Munazzalun ghairu makhluqin. Allah turunkan Al-Quran bukan sebagai makhluk tapi sebagai firman. Maka Imam Ahmad sampai dipenjara, sampai dicambuk, sampai disiksa, namun Imam Ahmad tetap tampil membela kebenaran. Dan proses perusakan terhadap ilmu agama itu sudah banyak terjadi sejak zaman itu. Kita bisa lakukan bagaimana orang-orang Syiah mereka berusaha merusak agama Islam dari dalam. Covernya mereka itu orang Islam, orang Syiah, ngakunya seorang Muslim dengan mazhab yang disebut sebagai mazhab
Ja'fari. Ini kata mereka. Kok kita nggak boleh beda? Kan katanya dalam Islam itu ada madhab. Ada madhab Hambali, ada madhab Hanafi, ada madhab Syafi'i, ya. Kan ada madhab-madhab dalam agama Islam. Nah kita madhabnya madhab Ja'fari kata mereka. Tapi sejatinya mereka adalah orang-orang munafik yang ingin merusak Islam dari dalam. Mereka adalah orang-orang munafik yang ingin merusak Islam dari dalam. Di antara fitnah mereka adalah mereka mengkafirkan sebagian besar para sahabat, bahkan hampir seluruhnya kecuali sedikit. Dan ini adalah proses pengerusakan agama Islam. Apa hubungannya, Ustaz? Kan yang dikafirkan para sahabat, bukan agama Islam yang dikafirkan. Iya, karena ketika seseorang telah meragu kepada para sahabat Nabi SAW yang mereka telah mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha sama mereka dan mereka pun ridha sama Allah. Kalau sampai ada orang Islam yang ragu dengan para sahabat, maka hilang sebagian agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam jalur periwayatannya adalah dari para sahabat. Al-Quran dari para sahabat datang, hadis dari para sahabat datang. Kalau ini terputus, para sahabat dikafirkan, maka hilang esensi dari Al-Quran dan hadis. Orang akan ragu. Al-Quran yang kita pegang itu kan proses bani yang dikumpulkan dan ditulis oleh Utsman. Ketika kita mengkafirkan Utsman, kita nggak lagi percaya sama Utsman. Itu bagaimana dengan Al-Quran kita pegang? Oleh karenanya, para ahli Syiah mereka punya Al-Quran sendiri yang mereka sebut sebagai Mushaf Fatimah. Al-Quran Fatimah, Allah. Dan ini usaha mereka. Mereka nggak berani langsung menghina Al-Quran, menghina hadis. Nabi mereka nggak berani. Karena ketika yang diserang jantungnya kaum muslimin, semua kan merespon. Maka mereka menyusup dalam agama Islam dan mereka katakan usaha ini nggak benar, sahabat ini nggak benar. Akhirnya kaum muslimin ragu kepada para sahabat dan ragu kepada periwayatan hadis atau periwayatan Al-Quran. Ada lagi sekte yang lebih halus lagi. Mereka nggak mengkafirkan seluruh para sahabat, tapi mereka menuduh Abu Hurairah sebagai pendusta. Satu sahabat saja, Abu Hurairah, mereka tuduh sebagai pendusta. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu ketemu sama Nabi singkat. Dibanding yang para sahabat yang lain, Abu Hurairah itu ketemu sama Nabi singkat. Tapi Abu Hurairah adalah periwayat hadis yang paling banyak di antara para sahabat. Maka mereka menuduh ini Abu Hurairah pendusta. Karena dia ketemu Nabi singkat, tapi kok hadisnya lebih banyak daripada sahabat yang lainnya. Mereka ingin mengurangi agama Islam. Kenapa? Karena ketika Abu Hurairah dituduh berdusta, maka seluruh hadis-hadis yang datang dari Abu Hurairah tidak bisa diterima. Ini caranya mereka. Orang Syiah dalam Tuhan ini mencuri. Dan alhamdulillah, sekitar 1 atau 2 pekan yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong saudara-saudara kita di Suriah. Setelah belasan tahun mereka disiksa oleh Bashar al-Assad, ditindas oleh orang Syiah, Allah bebaskan, alhamdulillah. Alaikum Homs sudah Allah bebaskan. Dan di hari ini kaum muslimin berbondong-bondong berusaha membebaskan orang-orang yang dipenjarakan di bawah tanah. Alhamdulillah, Allah tahu saudara-saudara kita. Namun semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga saudara kita, karena biasanya ketika sudah terjadi pembebasan seperti ini, mulai ada keributan yang lain, perebutan kekuasaan, masuk orang-orang asing yang berusaha mengadu domba kaum muslimin, dan itu terjadi sebenarnya. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga saudara-saudara kita, baik di Suriah, di Palestina, dan di bumi-bumi lain. Kemudian Syekh di sini mengatakan, "Waqad dhahara hadha al-intisar li-da'i ini fi telah banyak sekali contoh-contoh praktek-praktek dari para ulama yang membela agama Islam ini. Minha ar-raddu 'ala al-mukhalif. Contohnya adalah bantahan terhadap orang yang menyimpang. Faman istabana mukhalafatuhu lisyari'ah rudda 'alaihi ka'inan man kana. Apabila tampak dari mereka penolakan atau penyelisihan terhadap agama Islam,
maka wajib kita selisih, wajib kita tolak. Kailan kan, siapapun itu, siapapun yang menyelisih agama Islam, kita wajib menolaknya. Baik dia memiliki kedudukan yang tinggi, baik dia memiliki harta yang banyak. Ketika dia telah menyelisih agama Islam, maka wajib kita lakukan penolakan. Kita sampaikan penolakan kita. Himayatan lid-din wa nasihatan lil muslimin. Sebagai bentuk penjagaan terhadap agama Islam dan sebagai bentuk nasihat bagi kaum muslimin. Ketika terjadi sebuah perselisihan dan penyelewengan dalam agama Islam, wajib kita suarakan sebagai bentuk penjagaan terhadap agama Islam kita. Ini poin yang pertama, kita menjaga agama kita. Dan yang kedua, sebagai nasihat, sebagai nalar kepada kaum muslimin. Oleh karenanya, di sini dicontohkan oleh Syekh Waminha Hajrul Mubtadi'. Contoh nyatanya dengan cara kita melakukan boikot terhadap para penyimpang agama, orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama. Dan ingat, banyak orang salah paham ketika mengatakan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, mereka memukul rata bahwa ahlul bid'ah adalah seluruh pelaku yang melakukan amalan yang baru dalam agama. Padahal yang disebut sebagai ahlul bid'ah, mereka para yang menjadi pelopor atau gembong-gembongnya. Inilah yang perlu dihajar, yang dihajar, yang perlu diboikot. Pemboikotan ini banyak model. Di antaranya tidak mengajak bicara, tidak datang, tidak mengambil ilmu darinya, tidak datang ke majelisnya. Ketika dia sakit tidak kita jenguk, atau ketika dia wafat tidak kita salati. Ini bentuk hajar. Ustaz, kok sadis amat? Kalau muslim, gimana sih? Kadang Allah itu Allah yang lembut. Kok sama orang lain kayak gitu? Iya. Di sisi lain, ada contoh dari Nabi SAW menghajar seseorang yang wafat dalam kondisi punya hutang. Nabi SAW gak mau nyelatin. Nabi SAW gak mau nyelatin. Apakah orang yang punya hutang dia menjadi kafir? Kan enggak. Dia tetap muslim. Tapi Nabi gak mau nyelatin. Bayangkan cuma Nabi gak mau nyelatin. Gara-gara apa? Gara-gara dia wafat masih punya hutang. Kenapa Nabi gak mau nyelatin? Sebagai peringatan buat yang lain, sebagai nasihat buat kaum muslim yang lain, agar mereka tidak seperti itu. Bukan Nabi mengeluarkan dari Islam, enggak. Sama. Ini contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan karena kita keras, bukan karena kita arogan, enggak. Tapi sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Ini loh akibatnya kamu dapat ketika kau merubah agama Islam, ketika kau berusaha menambah-nambahkan amalan dalam agama Islam. Maka akibatnya dia meninggal saja, dia wafat saja tidak disolati. Karena ada contohnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan kita ada-ada, bukan karena kita arogan, bukan karena kita sombong, enggak. Ini orang wafat gak bayar hutang, Nabi gak mau sholatkan. Meskipun ini gak mutlak. Hajar seperti ini tidak mutlak. Oleh karenanya ada yang namanya taklif, sifat lemah lembut. Ketika kita lihat, oh ini orang kayaknya kalau kita dekati dengan pendekatan yang baik, dia akan kembali ke jalan Allah. Maka kita harus berbuat baik sama dia. Berbeda ketika orang tersebut berbuat kasar, dan ini orang kayaknya nggak bisa dihalusin, tetap kasar nih orang. Ya sudah, maka kita harus tidak tegas. Sebagaimana Nabi SAW tidak tegas. Nabi SAW tidak pernah kasih contoh. Ketika seorang anak kecil Yahudi dalam kondisi sakratul maut, apa yang dilakukan Nabi? Nabi menjenguknya. Nabi menjenguknya. Seorang Yahudi. Tapi Nabi mendatang menjenguknya. Kemudian Nabi katakan, ya gulam, qul la ilaha illallah. Wahai anak kecil, katakan la ilaha illallah. Akhirnya anak tersebut menjadi ke arah bapaknya. Maka Nabi sang bapak bahwa anak kecil ini menunggu persetujuan bapaknya. Maka bapaknya bilang, apa yang ada? Turutin aja apa yang diberitakan Abu Qasim dari kita Nabi Muhammad SAW. Maka anak tersebut akhirnya mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya.
Ketika kita melihat ini, orang yang sering buat onar ini, kayaknya ada kemungkinan ketika kita berbuat ngalus sama dia akan kembali ke jalan Allah. Maka kita berbuat baik sama dia. Tapi ketika dia memang sudah menjadi kasar dan tidak bisa digunakan cara yang baik, maka kita harus bertindak tegas. Kita harus bertindak tegas. Kemudian, walam yazalin nas wa Abu Ya'la al-Farra ijma'an. Berkata Abu Ya'la al-Farra ijma'. Ini kesepakatan dari para ulama. Banyak para ulama yang pernah melakukan hal tersebut. Fala yukhadul ilmu an ahli bidah. Oleh karena jangan mengambil ilmu dari ahli bidah. Lakin idza tuqa ilaihi pada bahasa. Akan tapi jika seandainya saja ada darurat, maka itu tidak mengapa. Kemudian yang kedua, salah satu bentuk pembelaan kita terhadap agama Islam, zajrul muta'allim idza ta'adda bihi bahth. Memberikan peringatan keras kepada seorang penuntut ilmu apabila dia terlalu berlebihan di dalam membahas suatu ilmu. Belum saatnya dia bahas ilmu tersebut, tapi sudah ngeyel, ngotot ingin bahas pembahasan tersebut. Contoh, kita belum masuk dalam pembahasan tauhid uluhiyah. Kita masih bahas tentang tauhid rububiyah, tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Kita belum masuk dalam pembahasan tentang masalah akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Tapi kita buru-buru masuk dalam masalah asma was sifat, atau buru-buru dalam masalah takdir, sehingga akhirnya yang terjadi adalah salah paham. Yang terjadi adalah kita mendapatkan ilmu yang bukan kapasitas kita untuk mendapatkannya, yang akhirnya menjatuhkan kita dalam kesesatan. Maka yang seperti ini, seorang guru seperti ini, Allah ibu dan ladun ausu adabin, atau kelihatan ini orang kayaknya potensi menjadi orang yang ngeyel. Atau ini orang kelihatan punya adab yang buruk, maka harus diberikan peringatan yang keras. Maka sebagai bentuk pembelaan terhadap agama Islam, sebagai bentuk pembelaan kita pada agama Islam dan pembelaan kita pada ilmu syar'i, kita harus memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang telah melampaui batas. Disebutkan karena Abdurrahman ibn Mahdi, apabila ada seseorang yang berbicara atau membuat keributan di dalam majelisnya, maka dia akan menggunakan sendalnya dan masuk ke dalam rumahnya. Ketika seseorang tidak berada di majelis ilmu, maka perlu kita peringatkan. Di antaranya para ulama, mereka banyak sekali yang ketika murid-murid yang tidak berada di dalam majelis, mereka memakai sandalnya kemudian pergi dan pulang. Wa kana Waqi' idza ankara min amri julasaihi syai'an inta'ala wa dakhala. Al-Imam Waqi' ketika menemukan di dalam majelisnya ada orang yang tidak berada, ada orang yang tidak menghormati ilmu, maka dia pakai sandalnya kemudian pulang ke rumahnya. Dan hal ini banyak terjadi di antara para masyayikh kita, di antara para guru kita. وشواهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد ibn Ibrahim al-Syekh. Dan di sini Syekh mengatakan bahwa guru-guru kami juga seperti itu. Berapa kali mereka itu ketika ada murid yang yatasyadda, yang menyela omongan gurunya, maka sudah gurunya diam, pakai sandal, pergi pulang. Dan ini sebagai bentuk hukuman kepada mereka. Kenapa? Karena di antara contohnya adalah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'in, seorang ulama di antara para tabi'in. Beliau
ketika ada orang yang yata'as itu merasa sombong, wa yatakabbur bil ilm, merasa bahwa dirinya sudah berilmu, kemudian ketika di majelisnya sok-sokan gitu. Belajar, ketika di majelis ilmu dia belajar karena merasa dia sudah belajar. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, lam yakun as-salafu hakada, lam yakun as-salafu hakada. Para salaf terdahulu itu enggak kayak gini ketika menuntut ilmu. Karena ahaduhum la yadda'i al-imamah. Orang saleh terdahulu itu ketika mereka bermajelis ilmu, mereka enggak mengikrarkan bahwa diri mereka itu sudah berilmu. Mereka akan merasa bahwa ya mereka itu murid, mereka itu menuntut ilmu, mereka butuh sama ilmu. Mereka tidak mengatakan bahwa saya sudah pernah belajar ini, saya sudah belajar itu. Gak akan seperti itu. Orang-orang saleh terdahulu gak akan seperti itu. Wala yajlis fi sadrin hatta yatluba hadal ilmi 30 sana. Dan mereka gak akan duduk di depan. Maksudnya apa? Mereka gak akan mengajar, menyampaikan ilmu di hadapan masyarakat kecuali setelah mereka belajar selama 30 tahun. Mereka Sufyan Ats-Tsauri menunjukkan bagaimana orang yang belajar ilmu dan orang yang menyampaikan ilmu itu gak sembarangan, gak boleh semena-mena. Dan ini sebagai bentuk penghargaan kita kepada agama kita dan ilmu kita. Jadi gak sembarangan orang-orang yang duduk di hadapan masyarakat menyampaikan ilmu, atau orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu harus orang-orang yang benar-benar konsen, orang-orang yang mengharapkan ilmu. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dia mengatakan, "Idza ra'aitu asy-syab yatakallamu 'inda masyayikh." Apabila aku melihat seorang pemuda yang berbicara di sisi syekhnya, wa in kana qad balagha min al-'ilmi wa balagha, meskipun mungkin syekhnya ini bisa dibilang ketinggalan zaman karena mungkin sudah tua, jadi tidak tahu bagaimana fikih kontemporer, bagaimana perkembangan zaman saat sekarang. Kemudian ada anak muda yang sok-sokan ngomong di depan syekhnya tersebut, meskipun mungkin anak muda ini lebih mengerti teknologi, lebih mengerti paham zaman, fa'ayasa min khairihi, maka sungguh ini orang kurang baik, kata Sufyan Ats-Tsauri. Ini orang kurang adab. Fa'innahu qalilul haya, karena orang seperti ini adalah orang-orang yang kurang memiliki rasa malu. Oleh karenanya terkadang sebagian guru ketika muridnya tidak beradab, mereka diam, mereka zajab, mereka bertanya, murid-murid bertanya, gurunya diam saja. Dan ini terjadi di antara para guru, di antara para masyayikh, ketika murid-muridnya bertanya akan suatu perkara, sedangkan murid-murid itu tidak beradab di dalam majelis itu, maka syekhnya diam, tidak mau menanggapi dan tidak mau menjawab pertanyaan tersebut, atau syekhnya menjawab dengan jawaban yang lain. Dan ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Dahulu ketika Nabi SAW memerintahkan manusia untuk berhaji, ada salah seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, "Aku lihat ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah?" Nabi diam, Nabi tidak jawab. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Aku lihat ya Rasulullah, apakah setiap tahun kita berhaji ya Rasulullah?" Nabi tetap diam, Nabi tidak mau menjawabnya. Sampai 3 kali orang tersebut mengulang. Apakah Nabi tidak dengar? Nabi dengar. Apakah Nabi tidak menghormati sahabatnya? Enggak. Nabi sangat mencintai dan menyayangi para sahabatnya. Tapi kenapa? Kok ini orang hanya sampai 3 kali dibimbing sama Nabi? Oh ternyata setelah 3 kali orang tersebut bertanya, Nabi bilang, kalau aku jawab iya, kalian akan merasa keberatan. Bayangkan, Nabi SAW orangnya visioner, bisa istilahnya membayangkan bagaimana ke depannya nanti. Bayangkan kalau seandainya haji diwajibkan buat setiap kita dan setiap tahun, bagaimana kesulitan kita jemaah sekalian. Oleh karenanya, bagi Nabi kita Muhammad SAW tidak menjawab pertanyaan tersebut, karena pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membahayakan, atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak sepantasnya untuk ditanyakan, lebih baik didiamkan. Atau Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang baik.
Ketika ada orang Badui bertanya kepada Nabi SAW, "Mata saat? Kapan hari kiamat?" Nabi SAW tidak jawab waktunya. Tapi Nabi SAW katakan, "Ma'amin telah." Emang apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Ini adalah yang dari Nabi Muhammad SAW. Terhadap apa yang pertanyaannya yang kurang bagus, kurang baik. Maka Allah Nabi SAW inilah simpul yang ke-17 yang dituliskan oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad al-Musayyib rahimahullah ta'ala tentang berkaitan membela ilmu dan menjaga sumber-sumber ilmu. Maka kita harus berusaha sebaik mungkin untuk membela agama Islam dan ilmu agama ini, karena seperti itulah para ulama terdahulu dan seperti itulah para sahabat Nabi kita Muhammad SAW membela agama kita dengan cara menyelamatkan ilmu-ilmu yang ada. Bagaimana para sahabat mengumpulkan tulang-tulang atau kertas-kertas yang tertulis di sana firman Allah, tertulis di sana sabda Nabi kita Muhammad SAW untuk diwariskan dari generasi ke generasi, dan bisa kita rasakan pada kesempatan hari ini bagaimana ilmu itu mahal, ilmu itu besar perjuangannya. Oleh karenanya wajib bagi kita melanjutkan estafet dakwah menjaga agama Islam dengan cara kita terus belajar dan terus kita melakukan dan membela yang hak dan menjelaskan sesuatu hal yang batil. Allah Ta'ala mengucapkan kurang dan lebih yang mohon maaf. Ini bisa saya sampaikan pada kesempatan atas yang hari ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mohon kepada bapak ibu saudara-saudariku sekalian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada bertanya. Yang apa ibu ada yang ingin ditanyakan? Banyak Ustaz. Bagaimana kiat-kiat atau jurus jitu agar pasangan kita mau ikut hijrah secepatnya, Ustaz? Iya, karena sudah hampir 5 bulan saya ajak pasangan saya untuk hijrah, tapi masih sulit itu. Terima kasih Ustaz. Insyaallah ini ada pertanyaan bagaimana kiat atau tips gitu ya untuk bisa mengajak pasangan kita hijrah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang hijrah ini, masya Allah, mungkin dahulu ilmu itu tidak tersebar sebagaimana zaman sekarang. Bagaimana di hari-hari itu, di zaman saat itu ilmu itu masya Allah tersebar dengan mudahnya. Namun memang kebiasaan puluhan tahun itu sulit sekali diubah. Apalagi mungkin dari kecil dididik seperti itu, sehingga merasa bahwa itulah yang benar. Itu sering sekali kita dapati. Dan memang kebiasaan itu butuh waktu merubahnya. Kemudian gimana tipsnya untuk bisa merubah kebiasaan-kebiasaan tersebut? Kebiasaan tersebut bukan berarti tidak bisa diubah, bisa kita rubah. Namun memang butuh perjuangan yang besar dan berat. Bagaimana Nabi SAW itu ketika awal pertama kali berdakwah, Allah, bayangkan Pak, 13 tahun di Mekah, itu perubahannya sedikit dan kecil. Sampai akhirnya Nabi SAW harus pindah ke kota Madinah. Maka pertama yang bisa kita lakukan memperbanyak doa. Ini yang pertama. Ini kita tidak bisa lepas. Kita minta tolong sama Allah. Kita doa sama Allah, lembutkan hati istri kita, pasangan kita, berikan hidayah. Dan bukan hanya untuk istri kita, tapi buat kita juga agar kita bisa istiqamah. Terus
Kita berdoa sama Allah, kita minta sama Allah di waktu mustajab kita. Terus yang kedua, kalau ngajak secara langsung sudah tentunya, dan kita terus berusaha ngajak. Maka kalau ngajak nggak cukup, kita ngajak istri kita nggak cukup, kita ngajak pasangan kita nggak cukup, nggak bisa nih. Maka kita butuh yang ketiga. Apa yang ketiga? Kita tunjukkan perubahan yang baik dalam kehidupan kita sama dia. Kita tunjukkan perubahan yang baik. Mungkin dulu kita sudah baik. Kita tunjukkan bahwa ketika kita ngaji, ketika kita hijrah, ketika kita belajar, kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. Dan itu efeknya lebih besar daripada sekedar ngajar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pada sisi Rasulullah SAW itu Pak, akhlaknya yang mulia yang disoroti. Sebelum firman dan sabda, firman Allah, sabda Nabi. Sebelum itu semua, akhlaknya Nabi yang disoroti. Ingat ya, kisah bagaimana ketika firman Allah pertama kali turun, surat Iqra. Surat Iqra pertama kali turun, Nabi itu ketakutan, menggigil. Dia pulang ke rumah. Ketemu istrinya Khadijah. Bukan seorang muslimah Khadijah saat itu. Tapi pertama kali ketika Khadijah menyelimuti Nabi SAW, kemudian Nabi sudah tenang. Kemudian Khadijah tanya, apa yang terjadi sebenarnya? Maka Nabi SAW menceritakan. Dan lihat apa yang dikatakan oleh Khadijah kepada Nabi SAW. Tenanglah engkau wahai suami, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang menyayangi anak yatim, menyantuni orang miskin, dan senantiasa menyambung tali silaturahim. Itu yang pertama kali disoroti. Bukan engkau orang yang banyak hafalannya, engkau banyak orang yang sering ikut pengajian. Yang disoroti pertama oleh Khadijah adalah karena akhlak Nabi SAW. Contohnya, ketika Nabi SAW naik ke bukit Safa, Nabi SAW ini ketika mulai diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi naik ke bukit Safa. Kemudian Nabi memanggil kaumnya. Kemudian Nabi katakan, wahai kaumku, apakah kalian akan percaya apabila aku katakan bahwa di balik bukit ini ada pasukan besar yang siap menyerang kalian? Padahal nggak ada tanda sama sekali. Nggak ada tanda-tanda sama sekali. Biasanya kalau ada pasukan besar itu berburu pada naik ke atas, nanti pada pasir. Terdengar gemuruh, apalagi cuma di balik bukit. Terdengar. Ini nggak ada tanda-tanda sama sekali. Nabi katakan itu di hadapan kaumnya. Lalu apa kata kaumnya? Sesungguhnya kami tidak mengetahui kecuali engkau adalah orang yang jujur. Lihat. Sehingga kata Nabi SAW, aku diutus oleh Allah sebagai pemberi peringatan buat kalian terhadap adab Allah yang terjadi. Di situ semua kaumnya terdiam. Kenapa? Karena mereka yakin dengan akhlak Nabi SAW, kemuliaan Nabi SAW. Lihat, yang pertama kali disoroti adalah akhlak Nabi. Mereka percaya sama Nabi karena Nabi orangnya jujur, karena Nabi orang yang baik. Nabi suka melindungi anak yatim, Nabi suka saling, Nabi suka memberi kepada orang miskin, Nabi suka menyambung tali silaturahim. Maka akhlak kehidupan seseorang itu lebih kuat. Sehingga yang perlu kita buktikan ketika kita belajar agama, kemudian kita ingin mengajak keluarga kita, bukan pasangan kita saja, terkadang orang tua kita, adik kita, kakak kita tunjukkan sama mereka bagaimana perubahan baik ketika kita belajar agama. Perlahan dengan sendirinya mereka akan tertarik. Ini orang Masya Allah ya, setelah belajar itu, setelah ngaji, ikutkan belajar itu, kok kehidupannya lebih bagus ya? Masya Allah, penasaran mulai ikutnya. Kalau mau tahu ya ikut, mulai ikut pelan-pelan. Dan memang pelan. Nabi SAW 13 tahun dakwah di Mekah, dan itu perubahan kecil sampai Nabi SAW hijrah kota Madinah baru mulai. Dan memang seperti itu, terkadang kita juga harus melihat lingkungan.
Ketika mungkin Bapak harus memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar pasangan, teman-temannya, segala macamnya. Terkadang tetangga kita kurang baik, sehingga akhirnya istri kita, pasangan kita enggan juga untuk ikut berbuat baik. Kenapa? Karena lingkungannya nggak baik. Dia sudah terbiasa dengan lingkungan yang buruk. Ya sudah, akhirnya sulit untuk diajak berubah untuk jadi baik. Seperti itu yang terjadi dalam sholat salam di Mekah, karena lingkungannya sudah menyembah berhala, sulit. Maka akhirnya Nabi SAW pindah ke kota Madinah, karena penduduk kota Madinah satu sepi. Madinah itu terkenal dengan pertanian. Sedangkan anak-anak mudanya, kalau bahasa dia sudah mulai canggih lah, udah mulai luas jadi petani. Gitu. Sehingga kebanyakan anak-anak muda kota Madinah itu pergi keluar dari kota Madinah. Tersisa orang-orang sepuhnya, orang-orang yang sudah seniornya, maka datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari lingkungan yang baik. Untuk bisa mengajak seseorang menjadi lebih baik, kita harus punya lingkungan yang baik, dan tentunya kita juga harus menampilkan sosok yang baik, pribadi yang baik, sehingga dia pun akhirnya tertarik untuk ikut dakwah kita. Oleh karena kadang sebuah kesalahan besar bagi orang-orang yang baru mulai hijrah, baru belajar menjadi lebih baik lagi, kemudian terlalu ngotot sama keluarganya, sama pasangannya, terlalu ngotot, terlalu keras. Tiba-tiba ini dikat, itu dikat, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sampaikan iya, tapi untuk prakteknya perlahan, nggak bisa sembarangan. Kenapa? Karena ketika kita patahkan itu kita nggak hikmah jadinya. Kita nggak bijaksana dalam mendakwakan, sehingga akhirnya orang lari dari dakwah kita. Nggak bisa. Maka yang pertama kali untuk bisa kita tunjukkan, kalau kita sampaikan firman Allah, kita sampaikan sabda Nabi, orang jengah mendengar omongan kita. Kita ngajak mereka untuk baik. Kita nggak ngajak mereka untuk keburukan, kita ngajak mereka untuk baik. Tapi mereka jengah dengan perkataan kita. Maka hal yang paling pertama kali untuk bisa kita contohkan, kita pertunjukkan sama mereka adalah akhlak kita. Bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita menunjukkan bahwa dengan kita belajar kita bisa lebih baik lagi, itu insya Allah lebih bermanfaat dan lebih membekas pada orang-orang yang ingin kita ajak untuk menjadi lebih baik. Allah Ta'ala bisawab. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin punya tips-tips lebih hebat lagi. Jika ada yang lain. Assalamualaikum. Menyambung silaturahmi dengan keluarga saudara ya. Karena setiap kita sudah pasangan mahram pertama. Jadi terlintas dalam kita itu kadang-kadang mau kumpul-kumpul keluarga gitu ya, saudara itu ada agak gimana gitu, karena satu mereka melihat tampilan kita sekarang, terus ketika dulunya kita masih kecil kita salam-salaman dengan sepupu ataupun saudara ya, bibi, istri paman itu kan masih seperti umumnya. Setelah kita hijrah kan ada batasan itu, mahram itu kan, nggak boleh kita menentukan. Kadang-kadang untuk menguatkan kita itu gimana Pak? Seperti itu. Iya, iya, terkait dengan budaya kita ya, budaya kita yang terbentur dengan syariat kita, jamaah, alhamdulillah. Negeri kita ini negeri yang tidak buta sama ajaran agama dan menjunjung tinggi budi pekerti. Ketika kita bisa kumpul tadi yang permasalahan kan ketika kumpul campur baur laki-laki dan perempuan gitu ya, alhamdulillah. Ketika memang kita bisa sampaikan, insya Allah mereka ngerti dan paham. Apalagi terkait dengan salaman. Alhamdulillah kita punya budaya salaman kalau bukan muslim itu. Nah, kayak gini. Alhamdulillah semuanya sudah ngerti. Meskipun ya, alhamdulillah masih banyak istilahnya apa ya, kiai-kiai, tokoh agama yang kok bermudah-mudahan gitu menyentuh wanita atau laki-laki yang bukan mahramnya.
baik itu ustadznya atau ustazahnya, ya, kiainya atau apanya, kok dengan mudahnya gitu bisa bersentuhan dengan yang mahal. Padahal Nabi SAW katakan bahwa seseorang ditusuk dengan besi panas di kepalanya itu lebih baik dibandingkan harus menyentuh wanita yang bukan mahal. Alhamdulillah dunia kita sudah terbiasa dengan seperti itu. Oleh karenanya nggak perlu lagi ragu kita, nggak perlu lagi kita ragu untuk menjalankan sunnah atau syariat tersebut, karena udah bukan hal asing lagi dalam masyarakat kita. Dan tentunya tadi yang kita sampaikan, dalam perkara-perkara yang memang terlarang kita nggak ikut-ikutan, tapi dalam perkara-perkara yang memang tidak ada larangannya, disitulah kita ambil andil. Saya kita sampaikan bagaimana ketika di dalam masyarakat kita ada acara-acara yang di luar syariat agama Islam, ya, acara-acara yang berbeda, misalnya ada karaoke SRT gitu ya, rambutan SRT, kita kalau saya ikut itu nggak masalah. Kita tinggal sampaikan saya nggak kayak gitu, mohon maaf, kita nggak ikut, nggak masalah, insya Allah. Asalkan ketika ada kegiatan lainnya yang baik, kita nimbrung. Ada kerja bakti, kita nimbrung. Ada kumpul-kumpul, kita makan-makan aja untuk nyambung tali silaturahim, untuk saling kekeluargaan, SRT, kita ikut. Selagi nggak ada kemungkaran, kita ikut di situ. Sehingga ketika ada acara-acara yang bukan, kita nggak ikutan, kita nggak dianggap orang ini kayak polisi, nggak mau bermuamalah sama masyarakat, kayak gitu. Kenapa? Karena kita berbaur dengan masyarakat, tapi ketika bagian yang memang kita nggak bisa ikut, kita nggak ikut. Begitu pun dengan keluarga kita, kumpul dengan saudara kita, kumpul, masya Allah dengan tali silaturahim. Tapi ketika hal-hal yang kayak misalnya ada karaoke keluarga, gitu ya, atau ya biasalah ketika ngumpul-ngumpul pada saling-saling gitu ya, pada bercanda berlebihan, nah, ini yang kita hindari. Kita sampaikan tadi, wah ini kalau antum datang ke rumah saudara, antum bawa oleh-oleh, martabak, senang saudara, antum nggak salaman juga nggak apa-apa, insya Allah. Nanti antum datang oleh-oleh lah gitu kan, insya Allah lah. Dengan kayak gitu, sekarang itu budaya-budaya kita itu, masya Allah, alhamdulillah banyak yang bisa diselamatkan dengan agama Islam. Dan memang ingat, ketika ada budaya dan agama, maka agama tetap nomor satu. Tidak bisa, budaya tidak bisa mengalahkan agama, ya. Karena banyak orang salah ketika kita sampaikan tadi, kita katakan bahwa ini tidak ada ajaran dalam agama Islam. Mereka mengatakan ini adalah budaya yang keras, ada dalam buku kita dan segala macam. Tidak bisa. Budaya tetap nomor sekian, ya. Memang betul, Islam itu memperhatikan budaya. Islam itu memperhatikan budaya. Budaya-budaya yang baik bahkan dilestarikan dan dijadikan bagian dari agama Islam. Contoh, orang Arab itu mereka memiliki budaya menjamu tamu. Orang Arab dahulu mereka punya budaya menjamu tamu, meskipun nggak kenal. Ketika malam hari rumah mereka diketuk, kemudian dikatakan saya seorang musafir dan saya minta dijamu, maka orang Arab harus menjamu tamu tersebut. Walaupun hanya punya seekor kambing yang harus disembelih, itu budayanya orang Arab. Ini budayanya orang Arab. Mereka kalau musim haji, mereka mengadon roti dan dibagikan ke jemaah haji. Itu yang terjadi, budaya Arab datang agama Islam, dan itu adalah budaya yang baik, maka dilestarikan dalam agama Islam. Nabi yang bisa saya katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Yang beriman pada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia memuliakan. Islam mengajarkan kita berbudaya. Ingat, budaya yang seperti apa? Tentunya budaya yang baik yang tidak menyelisih agama Islam. Allah Ta'ala Islam. Barakallahu. Kita cukupkan soal tadi. Kita persiapkan sholat zuhur ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.